Kita mau setia terus kepada Tuhan ya. Kesetiaan seseorang kelihatan saat dia diuji ya. Saat diuji baru kelihatan. Kalau lagi mulus-mulus bisa semua, tapi kalau saat diuji baru ketahuan dia setia apa enggak. Kita mau setia? Ya, kita mau setia ya. Apapun harganya. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, apapun harganya akan kami bayar. Amin. Amin. Ya, percaya aja. Apapun harganya, mari kita bayar, mari kita lakukan. Ingat, ada kekuatan Tuhan beri ya. Kita jalani itu semua bukan dengan kuat kita sendiri, tetapi dengan kuat yang Tuhan berikan. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kalau di dalam Filipi pasal 3, di situ dikatakan, Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, kita baca di depan. Kalau di Alkitab ini nggak nampakku lagi, nggak jelas lagi ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Ini adalah satu pengakuan Rasul Paulus dan pengakuan kita juga pada pagi hari ini. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dia aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji Tuhan. Silahkan saudara duduk. Kalau waktu hari Jumat kita sudah dengar firman Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan bahwa kita akan menuju kepada kesempurnaan ya. Kesempurnaan serupa dengan Dia. Ya. Kita mau menjadi serupa dengan Tuhan. Saudara-saudara, di sini dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dia itu adalah Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam kematiannya aku serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kematiannya saudara-saudara, Yesus mati dan bangkit. Saudara-saudara, kedagingan kita ini pun harus dimatikan ini. Tapi jangan saudara minum endrin. Jangan nanti sampai di rumah saudara minum rondap. Tidak. Mematikan kemauan-kemauan daging ini saudara-saudara. Kita memikul salib tiap-tiap hari. Siap? Siap memikul salib? Itu baru menjadi sempurna. Kan waktu hari Jumat, kalau kita hidup sesuka-suka kita, nggak akan mungkin sempurna, nggak mungkin. Tapi saudara-saudara, hari ini firman Tuhan tadi berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Dia lebih dalam, mengenal Dia lebih dalam. Ada satu cerita dalam firman Tuhan ini saudara-saudara, murid Yesus ya, murid Yesus itu ceritanya di Lukas 24. Itu ceritanya mengenai murid yang mau ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 28 itu
Saudara nanti bisa baca di rumah ya. Saya mau ceritakan sedikit saja. Nanti jelasnya saudara baca di rumah. Ini murid 2 orang, murid Yesus ya, murid Yesus. Dalam hatinya udah mati kok Yesus itu, nggak ada lagi dia. Ayo kita pulang. Ya kira-kira begitulah ceritanya. Ayo kita pulang ke Emmaus. Mungkin dia orang Emmaus ya. Ayo kita pulang. Tapi sambil jalan, mau pulang dia jalan. Kok bisa mati Yesus kita? Padahal udahnya dia dengar dari perempuan-perempuan bahwa Yesus itu tidak ada lagi di kuburnya. Dia udah dengar itu. Tapi dia pulang. Ayolah, enggak ada lagi Yesus kita itu, udahlah. Sambil jalan, dia cerita bagaimana ya, dia mati juga dari jalan. Tahu-tahu Yesus datang. Ya, mereka ini cakap-cakap dua-dua, Yesus datang mendatangi dia. Apa yang kamu percakapkan? Aku bingung lihat kampung. Begitu beritanya tersebar, Yesus mati. Kok nggak tahu kamu? Orang mana kamu? Orang mana? Padahal kawannya yang bicara itu adalah Yesus. Yesus yang sudah bangkit. Yesus yang sudah bangkit. Ya, jadi cerita dia panjang. Terus, nggak tahu kamu ceritanya ya. Nanti saudara bisa baca di rumah. Jalan mereka. Tapi dia tidak mengenal itu Yesus. Yang kawan dia bicara itu Yesus yang sudah bangkit. Tahu-tahu udah mau gelap. Ya udah mau gelap, udah mau malam. Hampir di persimpangan. Yesus mau jalan terus, tetapi kedua orang ini dia berkata, enggak usah kamu pulang, singgah aja ke rumah kami dulu, singgah aja. Saudara-saudara, akhirnya dia singgah di rumah mereka dan mereka duduk memecahkan roti. Dan sesudah dia makan roti baru dia tahu, Yesus Yesus rupanya itu. Tapi Yesus udah hilang. Ya, Yesus udah hilang. Saudara-saudara, hari ini kita sudah membaca firman Tuhan. Tadi bahwa ayat dalam Filipi tadi, aku ingin mengenal dia. Ya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ini tadi murid Yesus loh. Ini tadi murid Yesus. Tapi murid yang dalam kesal. Nggak ada laginya Tuhan kita itu, kesal dia. Sehingga percakapannya pun percakapan saudara-saudara. Padahal yang kawannya bicara itu adalah Yesus. Karena dia tidak mengenal. Jalan dia terus, saudara-saudara. Tetapi sesudah dia mengenal, Yesus kap itu ya. Lenyap, gak nampak lagi Yesus waktu itu. Kira-kira kalau kita seperti murid ini tadi, ada gak penyesalan? Kalau umpamanya saudara itu, kira-kira apa penyesalan saudara? Coba kita berpikir dulu. Dari tadi sudah jalan sama. Tahu-tahu menghilang. Tetapi sudah dia kenal. Yesus kap itu. Kira-kira kalau saudara murid yang ini tadi, yang 2 orang ini tadi, apa kira-kira dalam hati saudara? Coba, menyesal? Kata Mama Joy menyesal. Lagi.
Ayolah jawab saja. Jawab saja. Kira-kira adik kamu, kira-kira kalau saudara itu. Apa saudara bilang? Lana Yesus banyak salia. Lagi. Coba saudara, coba kita pikirkan, coba kita renungkan bagaimana itu. Pasti umpamanya, adikku nak. Yesus kap nak. Iya kan, gitu kan? Entah lo nak bukan je. Ya, Yesus kap andai. Saudara-saudara, betapa kesal kan? Kesal dia itu. Andiko. Yesus kap andai. Tapi udah terlambat. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan ini supaya jangan kita terlambat. Jangan terlambat. Mari kita mengenal Tuhan, mengenal akrab dengan Tuhan. Dia sudah dapat kabar kok bahwa dari perempuan-perempuan, Yesus nggak ada lagi dikubur. Udah dia dengar itu. ATMJ. Kira-kira begitu ya. Lanai Yesus dikubur. Sedikit pun gak dia ingat bahwa Yesus bangkit. Saudara-saudara, pagi hari ini mari kita kenal Tuhan dan kita akrab dengan Tuhan, ya. Kita akrab, kita konco dengan Tuhan. Kita bergaul karib dengan Tuhan supaya enggak ada penyesalan. Ya. Yesus sudah bangkit. Ya. Yesus sudah bangkit. Ya, aku ingin mengenal dia. Jangan kita terlambat seperti murid yang mau ke Emmaus ini, ya. Kuasa kebangkitannya, ya. Dalam Filipi tadi, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Yesus itu, saudara-saudara, kalau kita ingat, ya, waktu perempuan-perempuan yang mau ke kubur meminyaki Yesus, merempahi Yesus. Mereka ini bercakap-cakap, itu nanti ceritanya di dalam Markus 16, ya. Mereka ini cakap-cakap, siapa nanti yang membantu kita menggulingkan batu. Mereka jalan ke kubur. Memang kubur itu ditutup dengan batu yang besar. Dan saudara-saudara, kubur itu dijaga lagi. Nanti dibilang Yesus bangkit, tahu-tahu dia curi. Kata imam-imam besar, jaga kubur itu, jaga saudara-saudara. Dijaga, udah ditutup pakai batu yang besar. Dijaga lagi. Saudara-saudaraku, tetapi waktu perempuan ini dia datangi, ya, dia mau rempahi Yesus, dia jalan ke kubur. Tapi saudara-saudara, sampai di kubur itu, batu itu sudah terguling, kata firman Tuhan, ya. Kalau dikatakan dalam Matius pasal 28 ayat 2, terjadi gempa sehingga batu itu terguling. Itulah kuasa kebangkitan Yesus.
Ya, kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus. Walaupun batu besar, kuasa Tuhan bisa gulingkan itu semuanya. Seringkali di dalam hidup kita ya, ada saudara sekarang menghadapi masalah. Ada saudara menghadapi masalah. Lebih besar batu yang menutup kubur Yesus, mana lebih besar? Masalah duit itu daripada batu yang menutup kubur Yesus? Mana lebih besar? Batunya itunya yang lebih besar. Tapi itu pun bisa terguling. Karena ada kuasa Allah, gempa yang dibuat Tuhan. Percayakah saudara masalahmu itu bisa selesai? Masalah itu bisa selesai karena ada kuasa Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu, Dia hidup. Dia sudah kalahkan maut. Kalau saudara berkata, masalahku ini lebih besar, saudara mengecilkan kuasa Tuhan. Ya, mengecilkan kuasa Tuhan. Masalahku ini siapapun enggak sanggup tolong. Saudara dengan tidak sengaja mengecilkan kuasa Tuhan. Mari pagi hari ini pegang itu saudara-saudara. Apapun Allah sanggup lakukan. Ya, apapun Allah sanggup lakukan. Saudara, kalau kita ingat waktu bangsa Israel ya, Tuhan bilang sama Yosua, bilang sama bangsa Israel itu, kelilingi tembok Yeriko sekali satu hari. Nanti saudara bisa baca itu di Joshua ya, di Joshua itu kelilingi sekali satu hari. Tidak bersuara. Saudara bisa bayangkan orang banyak kelilingi. Tidak bersuara, kelilingi. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, kelilingi sekali. Hari ketujuh baru kelilingi 7 kali. Sudah itu bersorak. Kata Tuhan. Waktu itu itulah yang dilakukan bangsa Israel. Hari yang ketujuh itu 7 kali. Tebal itu temboknya. Tetapi karena Tuhan suruh bersorak, runtuh itu tembok yang tebal. Karena apa? Karena mereka itu taat. Saudara-saudara, di dalam kita mengiring Tuhan, mari kita taat. Taat itu, saudara-saudaraku, bisa meruntuhkan tembok yang begitu tebal. Kalau zaman-zaman dulu, ya, kalau zaman-zaman dulu, kalau bangsa Israel ada dosanya, dia ambil binatang, dia korbankan, terhapus. Untuk penghapus dosanya, sudah terhapus dosanya. Itu dulu bangsa Israel. Tapi kalau kita saat ini, saudara-saudara, Yesus sudah bayar semua hutang dosa kita 2000 tahun yang lewat. Asal kita berdoa, ampuni aku Tuhan. Tuhan sudah ampuni. Saudara-saudara, sekarang yang Tuhan tuntut dari kita, taat. Ayo kita bilang dulu pelan-pelan supaya nancap dia ke hati kita. Taat. Sekarang itu yang Tuhan minta, taat. Hormati orang tuamu. Biar orang tua itu tidak baik,
itu harus dihormati apa tidak? Anak-anak muda. Anak-anak muda. Harus hormati orang tua. Suami-suami, kasihi istrimu biar cerewet. Taat. Istri-istri tunduk kepada suamimu walaupun kurang uang belanja. Taat. Itu yang Tuhan cari. Taat. Bayar perpuluhan. Jangan bilang masih kurang. Itu namanya tidak taat. Saudara-saudara, yang ada itu ambil perpuluhannya. Yang ada itu ambil perpuluhannya. Bayar, itu taat. Saudara-saudaraku, jangan kita hidup menurut mau kita saja. Jangan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, yang ketiga tadi Filipi tadi, persekutuan dalam penderitaannya, ya. Yang mau ku kenal, ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jangan kita ngelak penderitaannya, saudara-saudara. Jangan kita ngelak penderitaannya. Penderitaannya. Saudara-saudara, Yesus, Dia tinggalkan sorga yang mulia. Dia turun ke dunia. Dia menderita supaya saya dan saudara diselamatkan. Jangan saudara bilang, Yesus udah menderita, udahlah, cukuplah. Kita gak usah lagi menderita. Saya pun gak suruh saudara menderita. Saya pun gak suruh saudara harus menyiksa diri. Tidak. Tapi kalau datang kesusahan itu membuat kita menderita. Datang keadaan itu membuat kita menderita. Jangan kita ngelak. Itunya maksudnya, ya. Jangan kita ngelak. Saudara-saudara, seperti kesaksian saya waktu hari Jumat, ya. Saya sakit gula. Dokter sudah bilang enggak kena saraf, udah kena saraf. Jadi telapak kaki saya ini, perasaan saya tebal kali. Tebal perasaan, tapi bukan. Saudara-saudara, tapi waktu saya berdoa kepada Tuhan, waktu saya menyembah Tuhan, Tuhan ingatkan kepada saya, anggap itu gitarmu saat engkau memuji aku, kata Tuhan. Jadi saudara-saudara, sekarang masalah sakitku ini enggak lagi bermasalah sama aku, tapi aku anggap sudah gitar. Sudah gitar kuanggap. Saat sakit dia gitu. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara, udah kuanggap waktu haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, ku bilang, kuanggap aku sedang nyanyi pakai gitar. Jadi enggak lagi dia yang mengganggu aku. Saudara-saudara,
marilah kita hari ini juga, apa masalahmu, apa bebanmu, jadikan itu alat memuji Tuhan. Jadikan itu alat menyenangkan Tuhan. Itu enggak mengganggu lagi, saudara-saudara. Itu yang dikatakan persekutuan dalam penderitaannya. Tuhan izinkan itu, saudara-saudara, untuk kita lebih indah kepada Tuhan. Amin. Jangan lagi kamu susah kali dibikin masalah itu. Jangan lagi kamu tertekan. Mungkin karena suami nggak kasih uang belanja. Jangan itu yang membuat kamu tertekan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ada suamiku. Orang lain mau ada pun suaminya. Ada juga yang perempuan nggak ada suaminya. Bersyukur. Itu namanya, saudara-saudara, persekutuan dalam penderitaannya. Itu Tuhan izinkan. Amin. Siapa tadi yang paling kuat itu? Puji Tuhan. Ayah al-molohoa mangda. Puji Tuhan. Amin. Tuhan akan perhitungkan itu semua, saudara-saudara. Tuhan akan perhitungkan itu semuanya. Saudara, saya rindu sekali kita membaca dalam Yesaya 51 ayat 3. Ayo coba baca. Yesaya 51 ayat 3. Kalau di dunia ini kita selalu siap menderita, siap kita menyangkal diri kita, karena kita tahu ada surga Tuhan sediakan bagi kita. Ayo. 2, 3. Puji Tuhan. Nanti kalau kita sudah di tempat pengasingan, ya, di tempat pengasingan, di tempat yang kita sudah, kalau kita sudah sempurna, gereja sempurna, ada tempat pengasingan, kita tidak kena antikris, saudara-saudaraku. Di situ ada kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu nyaring. Gak ada lagi penderitaan. Itu bayangkan saat saudara menderita. Saat saudara menderita, nanti aku nyanyi di sorga. Nanti gak ada lagi kesusahan, ya. Kalau ada satu lagu pernah ku dengar, ya. Oh sekal pagi riahna, oh sekal pagi riahna, masap dosa prang, bengketku ingan serang. Oh sekal pagi riahna, ya. Jadi masap dosa, masap krina penderitaan, bengketku ingan senang. Itu ingat. Oh sekal pagi riahna. Coba nyanyikan saat-saat kita menderita, saat-saat kita ditekan masalah. Oh sekal pagi riahna. Pasti saudara-saudara kita kuat. Oh sekal pagi riahna. Tahu meriahkin. Saudara bisa bayangkan, ya, umpamanya. Ada saudara kita mau datang dari Jakarta, sudah lama kita nggak jumpa. Dia bilang aku mau datang. Pasti
Kita persiapkan kamarnya, kita persiapkan. Capek kita untuk menunggu dia. Iya apa enggak? Tapi enggak kita pikirkan capek itu. Karingguruh senina kundai ya. Waktu baru-baru tahun baru itu kan pulang adik-adikku ya. Jadi aduh senang kali nanti ketemu aku sama adikku. Ketemu. Itu baru ketemu di dunia. Ya. Tapi kalau kita menderita karena Tuhan, kita menderita karena taat kepada Tuhan. Bayangkan aja, oh sekal pagi riahna meriah jumpa ras Tuhan. Puji Tuhan. Ya, itu membuat kita kuat, saudara. Jangan kita menjadi jemaat saja. Jangan kita kamu ke gereja GPDI. Oh, tapi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ada kesusahan, susah juga. Ulah naik kalau ketahui. Jangan gitu ya. Anak-anak Tuhan jangan gitu. Puji Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Ya. Tuhan baik. Yang keempat tadi di Filipi itu dikatakan serupa dengan dia. Serupa dengan dia. Saudara-saudaraku, kita anak-anak Tuhan, mari kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, serupa. Dia penuh kasih. Dia penuh waktu di kayu salib. Waktu orang-orang di sekelilingnya itu membuang undi, membagi-bagi pakaiannya. Yesus berkata, ampuni dia Bapa, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Mari kita belajar seperti Yesus, ya, seperti Yesus. Hari ini saudara-saudara, waktu hari kebangkitan Tuhan ini, kita merayakan kebangkitannya ini. Kuasa kebangkitannya sanggup memperbaiki kita tiap-tiap hari. Sanggup saudara-saudaraku. Bagaimanapun keadaan kita jeleknya, bagaimanapun keadaan kita jauh ketinggalan, Allah sanggup untuk memperbaiki hidup kita. Karena rencananya supaya kita sempurna, supaya kita masuk ke dalam kekekalan. Yang mau kita perjuangkan di dunia ini, kalau orang tua memperjuangkan anak-anaknya supaya sekolah semuanya, itu dia gigih, saudara-saudara. Tetapi satu hal jangan kita lupa, kita juga harus memperjuangkan hidup yang kekal. Memang keselamatan Tuhan sudah beri. Keselamatan Tuhan sudah beri dengan cuma-cuma. Tetapi kita harus juga membuktikan kita cinta kepada Tuhan. Ya, kita cinta kepada Tuhan, kita harus buktikan kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Jangan kita berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tahu-tahu ada saudara kita kesusahan, kita nggak mau tolong. Enggak gitu. Saudara-saudara, waktu saya di Binjai waktu itu ya, waktu Bapak Gembala sakit, saya ada di rumah Mima. Pas gula saya juga naik. Mima sudah bilang, kira-kira jam 6 dia sudah bilang sama saya, Mak, aku nanti kebaktian ya. Ada nanti doa kami. Jadi mama ikut, Nina enggak nakku. Aku lemas kurasa pun ini ningku ya. Jadi ku bilang sama dia, aku enggak usah makan malam ini nakku ya. Kayaknya enggak enak lagi badanku ini.
berarti masih tinggi gulaku ini. Aku nggak usah lagi makan. Rupanya dia baca-baca apa makanan orang yang sakit gula. Akhirnya dia bilang, oh iya mak, nggak usah kamu makan. Ya iya. Akhirnya dia ke kedai, dia beli sayur putih, dia tumis. Mama nggak usah makan nasi, tapi makan sayur aja katanya. Jadi tumis dia, ku makan. Saudara-saudara, ku bilang sama dia, Mim, kau bilang tadi mau doa. Enggak mak, enggak jadi aku doa. Melayani mama yang sedang sakit itu sama dengan melayani Tuhan mak, katanya. Oh iya ya, makasih. Aku enggak jadi doa mak, tapi aku kan melayani mama di rumah. Jadi terpukul aku saudara, terpukul aku. Oh iya ya. Melayani sesama kita manusia itu, kalau kita kerjakan dengan baik, itu sama kita melayani Tuhan. Ya, makasih ya Mim nih. Saudara-saudara, jangan kita pikir aku doa hari ini, aku melayani. Tahu-tahu ada mama kita perlu dilayani di rumah, kita nggak layani, itu nggak berkenan kepada Tuhan. Jadi mari saudara-saudaraku, layani sesama kita itu seperti kepada Tuhan. Ya, layani sesama kita itu seperti kepada Tuhan. Kita sedang melayani Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudara, mari kita mau hidup melakukan firman Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk hidup yang kekal. Jangan lupa sorga itu ada. Sorga itu mulia. Hidup yang kekal itu menjadi bagian kita. Tapi dari sekarang mari kita persiapkan diri kita untuk mengiring Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan sanggup memperbaiki hidup kita. Sanggup memperbaiki pengenalan kita kepada Tuhan.